Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 manajemen 04 yang beranggotakan sebagai berikut. 1. Bagas Pramudia. 2. Ovitalia Avandariani. 3. Yernia Alensia Putri. 4. Taswa Saila Alfikiyah. 5. Anggita Diah Setiani yang akan menjelaskan mengenai ijtihad. Ijtihad adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. Tujuan ijtihad yaitu untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Pengertian ijtihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan pengertian ijtihad menurut istilah adalah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat. Jadi ijtihad bisa terjadi jika pekerjaan yang dilakukan terdapat unsur-unsur kesulitan. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Syarat ijtihad 1. Mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan hukum itu meskipun tidak hafal di luar kepala. Yang kedua, mesti mengetahui ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang seluas-luasnya karena ilmu sebagai dasar berijtihad. 3. Mesti mengetahui bahasa Arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu seperti nahwu, syaraf, ma'ani, bayan, ba'i, agar dengan ini mentasbihkan ayat-ayat Al-Quran atau As-Sunnah dengan cara berpikir dengan benar. 4. Mesti mengetahui soal-soal ijma hingga tiada timbul pendapat yang bertentangan dengan ijma itu. 5. Mesti mengetahui nasih mansukh dari Al-Quran dan As-Sunnah. 6. Mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana hadis yang sahih dan hasan, mana yang dhaif, mana yang maqbul dan mardud. 7. Mengetahui rahasia-rahasia tasyri'i atau asyrasyi syariah, yaitu kaidah-kaidah yang menerangkan tujuan syara dalam meletakkan beban taklif kepada mukallaf. Macam-macam ijtihad. 1. Ijma. 2. Qiyas. 3. Ihtisan. 4. Maslahah mursalah. Ijma atau ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Unsur-unsur ijma. Yang pertama, adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam atau ulama. Yang kedua, yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid. Yang ketiga, kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang keempat, yang disepakati itu adalah hukum syara' mengenai suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu. Macam-macam ijma. Ijma umat terbagi menjadi dua. Yang pertama, ijma qauli, yaitu suatu ijma di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan atau tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. Yang kedua, ijma sukhti, yaitu suatu ijma di mana ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya. Diam di sini dianggap menyetujui. Menurut Imam Hanafi, kedua macam ijma tersebut adalah ijma yang sebenarnya. Tapi menurut Imam Syafi'i, hanya ijma yang pertama saja yang disebut ijma yang sebenarnya. Selain ijma umat tersebut, ada macam-macam ijma yang lain, yaitu 1. Ijma para sahabat. Yang kedua, ijma khalifah 4. Yang ketiga, ijma'nya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang keempat, ijma'nya ulama Madinah. Yang kelima, ijma'nya ulama Kufah dan Basrah. Yang keenam, ijma'nya Idhrah atau golongan Syiah. Sandaran ijma.
Ijma' tidak dipandang sah kecuali apabila ada sandaran, sebab ijma' bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran tersebut dapat berupa dalil qot'i yaitu Quran dan hadis mutawatir, juga dapat berupa dalil dhanni yaitu hadis ahad dan qiyas. 2. Qiyas, yaitu keputusan menghukumi suatu masalah dengan menyamakan dua hukum yang salah satunya telah ada di zaman Rasulullah dan yang lain belum ada pada zaman Rasulullah dan tetap berdasarkan nas karena kesamaan ilat. Qiyas memiliki urutan keempat atau terakhir dari semua sumber hukum Islam. Contoh qiyas, menyamakan hukum nabis atau sari buah yang memabukkan, alkohol dan sejenisnya dengan khamar karena keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama dihukumi haram. Karena meminum khamar hukumnya haram, berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka meminum nabis haram pula hukumnya, sebab kesamaan ilat, walaupun nabis tidak tercantum dalam Al-Quran maupun hadis. 3. Istihsan, yaitu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya, disebabkan karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya, atau sedikit bertentangan. Contoh istihsan, peristiwa meninggalkan hukum potong tangan atau qisas bagi pencuri pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Padahal seharusnya pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah hukum asal. Namun kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum lainnya yang berupa tidak memotong tangan pencuri. Ini adalah hukum berikutnya. Dengan suatu dalil tertentu yang menguatkannya, mula-mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu pencuri harus dipotong tangannya. Kemudian ditemukan nas yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu. Pindah kepada hukum lain. Yang terakhir, maslahah mursalah. Islam mengenal adanya hukum maslahah mursalah. Secara bahasa, maslahah memiliki arti adanya manfaat. Secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Sedangkan maslahah memiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Maslahah mursalah sendiri adalah sesuatu yang baik menurut akal, namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, di mana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus, baik berupa pengakuannya maupun penolakannya. Contoh maslahah mursalah: 1. Tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19 seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih berjamaah di masjid, menutup masjid untuk sementara, dan sholat menggunakan masker. 2. Membuang barang yang ada di kapal laut tanpa izin yang punya barang, karena ada gelombang besar yang menjadikan kapal oleng demi keselamatan penumpang dan menolak bahaya.